Kenapa orang cerdas justru sengaja ketinggalan zaman? Di dunia yang isinya rebutan perhatian, diam itu sering dianggap kalah. Tapi bagi mereka yang punya pemikiran dalam, menghilang dari hiruk-pikuk tren digital justru cara paling waras buat bertahan hidup. Selamat datang di Jejak Diri, tempat kita ngobrol santai soal hidup yang lebih bermakna. Kita sering lihat orang-orang paling pinter di sekitar kita malah jadi yang paling kuper soal aplikasi terbaru atau tantangan viral yang lagi rame di media sosial. Mereka bukannya gaptek atau nggak sanggup beli gadget terbaru. Masalahnya ada pada kesadaran kalau waktu itu aset paling mahal yang pernah Allah kasih ke kita. Orang cerdas paham kalau setiap detik yang dipakai buat scroll hal nggak penting adalah detik yang hilang buat kenal sama diri sendiri dan penciptanya. Mereka lebih milih ngerawat ketenangan batin daripada dapat validasi dari orang asing di internet yang sebenarnya nggak peduli-peduli amat sama hidup kita. Kita hidup di zaman di mana informasi datang kayak tsunami. Kalau nggak pinter milih, kita bakal tenggelam. Orang cerdas sadar kalau otak mereka bukan tempat sampah buat semua jenis tren yang lewat. Mereka punya filter yang kuat buat milih mana yang perlu masuk ke kepala dan mana yang mending dibiarin lewat gitu aja. Baginya, tahu segala hal itu nggak penting kalau nggak ada satupun yang bikin hati jadi lebih tenang. Ada semacam kontrol diri yang kuat di sini. Mereka nggak mau dikendalikan sama algoritma. Mereka sadar kalau tren digital itu seringnya cuma bikin kita ngerasa kurang terus. Lihat orang lain liburan, kita sedih. Lihat orang beli barang mewah, kita iri. Dengan menjauh dari tren, mereka sebenarnya lagi menjaga rasa syukur supaya nggak gampang luntur cuma gara-gara postingan orang lain yang belum tentu nyata. Fokus adalah barang langka sekarang ini. Orang cerdas tahu kalau mau menghasilkan sesuatu yang besar, mereka butuh konsentrasi penuh. Gangguan notifikasi itu musuh nyata buat produktivitas yang membawa keberkahan. Mereka lebih milih ngerjain satu hal dengan sungguh-sungguh daripada ngerjain 10 hal sambil terus-terusan ngecek HP. Ini bukan soal ketinggalan zaman, tapi soal prioritas mana yang lebih abadi buat masa depan. Hubungan mereka dengan Allah juga jadi alasan yang kuat. Mereka paham kalau terlalu banyak interaksi di dunia digital yang isinya pamer dan debat kusir, cuma bakal ngerusak kejernihan hati. Menjaga diri dari omongan yang gak perlu, itu bentuk introspeksi yang nyata di zaman sekarang. Mereka lebih menikmati momen sunyi buat refleksi dan memperbaiki diri daripada sibuk cari panggung di hadapan manusia. Privasi bagi mereka adalah kemewahan yang harus dijaga. Di saat semua orang pamer apa yang mereka makan dan kemana mereka pergi, orang cerdas milih buat simpan momen berharganya sendiri. Mereka nggak ngerasa perlu buktiin ke dunia kalau mereka bahagia. Kebahagiaan itu dirasain di hati, bukan dihitung dari jumlah jempol atau komentar di layar kaca yang seringnya cuma basa-basi. Secara psikologis, ikut-ikutan tren itu capek banget. Ada beban mental buat terus kelihatan relevan dan kekinian. Orang cerdas lebih milih jadi nggak relevan di mata dunia digital, tapi tetap utuh di dalam diri. Mereka nggak mau mengorbankan kedamaian hanya demi perasaan takut ketinggalan yang sebenarnya cuma ilusi yang diciptain sama sistem industri digital. Interaksi mereka di dunia nyata jauh lebih berkualitas. Mereka lebih suka duduk ngobrol hadap-hadapan sambil minum kopi, dengerin cerita teman dengan tulus, tanpa perlu sebentar-sebentar lihat layar.
Mereka menghargai kehadiran manusia secara utuh, karena disitulah letak kedekatan yang sebenarnya. Mereka sadar bahwa kehadiran fisik itu nggak bisa digantiin sama emoji secanggih apapun. Orang cerdas itu kritis sama sesuatu yang terlalu masif. Mereka tanya ke diri sendiri, apakah tren ini bikin mereka jadi pribadi yang lebih baik atau malah bikin makin jauh dari tujuan hidup yang hakiki? Kalau cuma bikin buang waktu dan nambah beban pikiran, mereka nggak segan buat langsung ninggalin. Mereka nggak takut dianggap aneh karena berani ambil jalan yang berbeda dari orang kebanyakan. Pandangan mereka itu jauh ke depan, bukan cuma soal apa yang rame hari ini. Tren digital itu sifatnya sementara. Hari ini viral, besok dilupakan orang. Mereka lebih milih investasi waktu ke hal-hal yang dampaknya jangka panjang, kayak belajar ilmu yang bermanfaat atau ngebangun karakter yang kuat. Mereka sadar hidup ini singkat dan rugi banget kalau habis cuma buat ngikutin arus yang gak jelas ujungnya. Pada akhirnya, menolak tren digital bukan berarti kita jadi antisosial atau membenci teknologi. Ini soal keberanian buat pegang kendali atas hidup sendiri. Soal gimana kita bisa tetap tenang di tengah dunia yang makin gila sama kecepatan. Menjaga hati tetap bersih dan pikiran tetap jernih adalah bentuk syukur kita atas hidup yang sudah diberikan. Makasih udah nemenin obrolan kali ini di Jejak Diri. Kalau kamu ngerasa obrolan ini ada benernya, atau mungkin kamu punya pengalaman sendiri soal membatasi dunia digital, coba kasih pendapat kamu di kolom komentar. Kita diskusi sehat di sana. Jangan lupa buat kasih tanda suka dan bagikan video ini ke teman kamu yang mungkin lagi butuh diingetin buat istirahat sejenak dari dunianya yang bising. Sampai ketemu di bahasan selanjutnya.